Rahayu, Sagung Dumadi. Masih bersama kami di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita Krisnogo Sosro dan Sabu Inten bagian ke-37. Kalau demikian, kiranya Yuyu Rumpung tadi telah berhasil menyelinap ke dalam hutan, sementara Gemak Paron berlari terus. Kemudian setelah diketahuinya bahwa si Marodra telah kembali ke sarangnya, ia segera berusaha untuk melarikan diri. Orang berkuda itu setelah memandangi Maisa Jenar sejenak, segera bertanya, "Siapakah kau yang berani lewat di jalan yang khusus bagi gerombolan si Marodra?" Tiba-tiba timbullah keinginan Maisa Jenar untuk menjajaki kekuatan gerombolan ulin ini dengan mencoba kekuatan salah seorang anggotanya yang terkemuka. Dengan demikian, ia akan dapat mengetahui kira-kira sampai di mana kekuatan anggota-anggota lainnya. Sedang pimpinan rombongannya sendiri pastilah tidak akan banyak terpaut dengan Lowo Ijo, Joko Soka, dan mungkin juga si Marodra. Setelah berpikir sejenak, Maisa Jenar segera menjawab, "Namaku Yuyu Rumpung dan berasal dari Rowo Pening. Aku adalah salah seorang kepercayaan kakak beradik Uling untuk mencari Krisnogo Sosro dan Sabu Inten. Tetapi sayang bahwa aku dan Gemak Paron hanya berhasil mengambil tombak pendek yang bernama Kolo Tadah. Itu saja Gemak Paron terpaksa menebus dengan nyawanya, sedangkan tombak itu kembali kepada pemiliknya." Mendengar jawaban Maisa Jenar, segera wajah orang itu yang sebenarnya adalah Yuyu Rumpung menjadi merah menyala. Ia menjadi marah sekali karena jawabannya itu seolah-olah merupakan suatu sindiran akan ketidakmampuannya melakukan tugas yang dibebankan kepadanya bersama Gemak Paron. Karena itu, dengan gigi yang gemertak, ia berteriak, "Orang gila, jangan kau main-main dengan Yuyu Rumpung. Meskipun aku tidak berhasil mencuri kedua pusaka itu, tetapi aku pasti akan bisa mematahkan lehermu. Tetapi sebelum itu, supaya aku tahu siapakah yang telah aku bunuh, hendaknya kau mengatakan namamu yang sebenarnya." Mendengar teriakan itu, Maisa Jenar hanya tertawa dingin. "Kau memang lekas marah. Untuk melaksanakan tugas yang sulit itu, seharusnya Uling Rowo Pening memilih orang yang tenang dan dapat menguasai perasaannya. Mungkin Gemak Paron tidak sekelas engkau ini menjadi marah." Jawab Maisa Jenar. Rupanya Yuyu Rumpung sudah tidak dapat menguasai dirinya lagi. Segera ia meloncat dari kudanya dan dengan suatu gerakan yang dahsyat, ia langsung menyerang Maisa Jenar dengan suatu pukulan ke arah pelipis. Ternyata Yuyu Rumpung adalah orang yang mempunyai kekuatan yang luar biasa. Pukulannya mengandung tenaga yang hebat serta cepat. Mendapat serangan yang demikian cepatnya, Maisa Jenar segera merendahkan diri dan dengan sebagian tenaganya ia mempergunakan ujung sikunya untuk menyerang lambung lawannya. Tetapi Yuyu Rumpung pun ternyata lincah sekali, sehingga ia tidak terlambat meloncat mundur menghindar. Tetapi dalam hati ia pun tidak habis heran. Siapakah orang yang berjalan di dalam hutan seorang diri tetapi mempunyai keulutan yang sedemikian tinggi? Apalagi ia sudah tahu nama, asal, serta tugas yang sedang dilaksanakan. Maisa Jenar tidak sempat merenung-renung, sebab ketika sadar bahwa serangannya gagal, segera ia memutar tubuhnya dan dengan kaki kirinya ia menghantam perut Yuyu Rumpung. Sekali lagi Yuyu Rumpung terpaksa meloncat ke samping.
Tetapi kali ini ia tidak mau terus-menerus diserang. Karena itu, demikian kakinya melekat di atas tanah, segera ia maju menyodok perut Maisa Jenar. Kali ini sengaja Maisa Jenar tidak menghindarkan diri, tetapi dengan tangannya ia memukul tangan Yuyu Rumpung ke samping. Yuyu Rumpung yang percaya pada kekuatannya, ketika melihat Maisa Jenar menangkis pukulannya, sama sekali ia tidak berusaha menarik tangannya. Malahan seluruh tenaganya dikerahkan. Maka segera terjadilah suatu benturan yang keras sekali, dengan tak diduga sama sekali oleh Yuyu Rumpung bahwa lawannya memiliki tenaga yang dahsyat sehingga ia jatuh terguling. Sebaliknya Maisa Jenar pun merasakan kekuatan Yuyu Rumpung sehingga tangannya terasa agak sakit. Sampai sekian Maisa Jenar dapat mengetahui bahwa orang ini kira-kira tidak lebih dari Carang Lampit, orang kedua sesudah Wadas Gunung dalam gerombolan Lowo Ijo. Maka ketika dengan sedikit kesulitan Yuyu Rumpung berdiri, segera Maisa Jenar meloncatinya dan dengan tangannya yang kokoh kuat, segera ia menangkap kedua lengan Yuyu Rumpung dan dengan lututnya ia menekan punggungnya. Yuyu Rumpung terkejut melihat kegarangan lawannya, tetapi tak ada lagi kesempatan baginya untuk melepaskan diri. Selanjutnya terdengar Maisa Jenar bertanya, "Yuyu Rumpung, selain kau dan Gemak Paron, siapakah yang termasuk orang-orang penting dalam gerombolanmu?" Pertanyaan ini telah memusingkan kepala Yuyu Rumpung. Ia pun segera mengetahui bahwa orang ini pasti bukan dari golongan hitam, sebab dari golongan itu pada umumnya sudah mengenal siapa-siapa yang menjadi orang-orang terpenting dalam gerombolan masing-masing. Ketika sampai beberapa lama ia tak menjawab, terasa tekanan lutut di punggungnya semakin keras, sehingga terpaksa ia berkata, "Apakah kepentinganmu dengan mengetahui orang-orang kami? Itu adalah soalku. Yang kuminta hanyalah kau sebutkan nama-nama itu, dan jangan bohong," jawab Maisa Jenar. Sementara itu, punggung Yuyu Rumpung semakin terasa sakit, sehingga akhirnya ia tak dapat mengelak lagi. "Gemak Paron adalah orang kedua dalam gerombolan kami, sedangkan aku adalah orang ketiga," jawabnya. "Siapakah orang yang pertama?" tanya Maisa Jenar lagi. "Orang pertama adalah Kakang Sri Gunting." "Kenapa bukan Sri Gunting itu yang pergi untuk mencuri pusaka-pusaka itu?" "Kakang Sri Gunting sedang tidak ada di rumah." "Kemana dia?" "Ke Nusa Kambangan." "Ke tempat Joko Soka?" Mendengar pertanyaan Maisa Jenar itu, Yuyu Rumpung menjadi bertambah heran. Rupanya orang ini sudah agak banyak mengenal tokoh-tokoh hitam. Karena itu ia harus lebih berhati-hati, sebab mungkin malahan seluruhnya sudah diketahui, sehingga pertanyaan-pertanyaannya hanyalah merupakan sebuah pancingan saja. "Ya, Kakang Sri Gunting pergi ke tempat Joko Soka." Maisa Jenar mengangguk-angguk. Taulah ia bahwa kekuatan gerombolan hitam itu benar-benar seimbang, sehingga pertemuan akhir tahun di Rawapening benar-benar akan menarik. Ketika Maisa Jenar tidak memerlukan hal-hal lain lagi, segera Yuyu Rumpung dilepaskan, tetapi ia tidak membiarkannya pergi berkuda. "Yuyu Rumpung, kau boleh pergi, tetapi aku ingin meminjam kudamu. Sedang kau dapat mencari kuda Gemak Paron untuk kau pakai. Aku temukan tadi mayatnya di luar hutan. Kalau kau akan mencarinya, pergilah membelok ke selatan, di mulut lorong ini," kata Maisa Jenar. Maisa Jenar sengaja membiarkan Yuyu Rumpung berjalan kaki dan menunjukkan arah yang salah atas mayat Gemak Paron, supaya orang ini tidak segera sampai di Rawapening. Ia mengharap untuk dapat mendahului kakak beradik Uling itu. Yuyu Rumpung yang tidak tahu maksud Maisa Jenar menjadi keheranan, tetapi bagaimanapun ia merasakan keperkasaan orang itu. Maka ketika ia mendapat kesempatan untuk pergi, segera ia pun meloncat
dan melangkah cepat sekali menjauhi Maesa Jenar. Meskipun ia menggerutu tak habisnya karena kudanya dirampas, sedangkan Maesa Jenar merasa mendapat keuntungan dengan pertemuannya dengan Yuyu Rumpung. Ia sudah mendapat gambaran sedikit tentang kekuatan gerombolan Uling Rawapening. Sedangkan keuntungannya yang lain, ia telah dapat menghambat di jalan orang itu, sehingga kemungkinan untuk dapat mendahului sampai ke Gunung Tidar semakin besar. Sedangkan kuda yang dirampasnya sama sekali tak diperlukannya, sebab dengan kuda itu ia tidak lagi bebas untuk dapat menyusup ke gerumbulan apabila ia berjumpa dengan orang yang perlu dihindari. Juga jarak yang ditempuhnya sudah tidak begitu jauh lagi. Kalau misalnya ia dapat mencapai gunung itu sebelum sore, ia masih juga harus menunggu sampai matahari terbenam. Maka akhirnya dilepaskan kuda Yuyu Rumpung itu, dan Maesa Jenar melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Sementara itu, cahaya merah telah membayang di langit, mewarnai mega yang berterbaran. Sedang di dalam hutan, sinar matahari yang sudah sangat lemah itu tidak kuasa lagi untuk melawan kegelapan yang perlahan tapi pasti akan turun menyeluruh sampai ke segenap lekuknya. Malam itu seperti biasa dalam perjalanannya di hutan, Maesa Jenar memilih tempat tidurnya di atas cabang pohon untuk menghindari serangan binatang buas. Meskipun hutan itu tidak segarang hutan mentau, tetapi di dalamnya hidup pula jenis harimau yang cukup berbahaya, yaitu harimau loreng. Malam itu tak ada sesuatu hal yang terjadi kecuali tubuh Maesa Jenar menjadi gatal digigit nyamuk yang banyaknya bukan main. Ketika langit di sebelah timur mulai meremang, Maesa Jenar segera turun dari tempat istirahatnya, dan setelah sekali dua kali ia menggeliat, maka ia segera mulai kembali perjalanannya ke Gunung Tidar sampai mencari sumber air untuk mencuci mukanya. Jalan yang ditunjukkan oleh Ki Ageng Soradipayana itu ternyata jauh lebih dekat daripada apabila ia menempuh jalan yang direncanakannya semula. Jalan ini langsung memotong arah ketujuannya. Karena itu, maka ia tidak perlu untuk tergesa, sebab ia masih harus menunggu gelap untuk bertindak. Pada saat ia melewati longkangan hutan itu, ia dapat jelas melihat Gunung Tidar berdiri tegak seperti jamur raksasa yang konon merupakan pusar Pulau Jawa. Sudah tidak begitu jauh lagi di hadapannya, sehingga perjalanan Maesa Jenar kali ini merupakan sebuah perjalanan yang justru diperlambat. Meskipun demikian, ia masih juga agak kesiangan sampai di dataran yang mengitari bukit itu, sehingga ia mempunyai waktu sekedar untuk beristirahat. Maka ketika sampai saatnya matahari turun serta burung mulai berkitaran mencari tempat untuk tidurnya, berdirinya Maesa Jenar dengan wajah yang tegang memandangi Gunung Tidar, di mana berdiam suami istri si Marodra yang telah berhasil menyimpan sepasang keris Kiai Nogososro dan Sabu Inten. Dalam keadaan yang demikian, seolah-olah ia mulai menilai dirinya kembali. Sudahkah ia siap untuk melakukan tugas yang penting itu? Ia seorang diri harus terjun langsung ke dalam sarang sepasang harimau yang cukup ganas. Berkali-kali ia meremaskan tangannya di mana disimpan senjata kepercayaannya, Sosro Birowo. Sementara kemudian, ketika benar-benar matahari telah melenyapkan diri di balik Gunung Tidar itu, mulailah Maesa Jenar melaksanakan tugas untuk membebaskan kedua pusaka itu berdasarkan petunjuk dari Ki Ageng Soradipayana. Untuk naik ke bukit itu, ia tidak langsung mendaki dari arah timur, tetapi ia melingkar ke selatan, dan dari sanalah dengan hati-hati sekali ia selangkah demi selangkah mendekati lereng bukit itu. Sebentar ia terhenti untuk mendengarkan kalau ada langkah seseorang ataupun tarikan nafas. Untunglah bahwa telinga dan matanya cukup terlatih.
Ketika sampai pada tanjakan pertama dari Bukit Tidar, tampaklah bahwa Simarodra benar-benar memasang perbentengan untuk melindungi sarangnya. Batu besar yang tampaknya berserak itu ternyata merupakan pasangan yang apabila sedikit saja tersentuh pasti akan tergelincir dan menggelundung ke bawah. Untunglah bahwa tiap gerakan Maisa Jenar selalu dilandasi oleh ketelitian serta kehati-hatian. Setelah merayap beberapa saat, Maisa Jenar berhasil melintasi pagar yang pertama untuk kemudian menjumpai benteng. Batu padas yang besar disusun meninggi sampai hampir 2 kali tinggi orang. Dengan hati-hati, Maisa Jenar mendekati benteng itu. Kemudian dengan tangannya ia meraba-raba, seolah ingin mengetahui sampai di mana kira-kira kekuatan padas itu. Mungkin dengan kekuatan tangannya ia bisa, meskipun tidak sekaligus, tetapi setidaknya sedikit demi sedikit menghancurkan padas yang tidak sekeras batu. Kalau Maisa Jenar menghancurkan padas itu, maka besar kemungkinan bahwa kedatangannya akan segera diketahui oleh pengawal-pengawal yang pasti berkeliaran di dalam benteng itu. Maka dicarinya cara lain untuk melampauinya. Sekali lagi Maisa Jenar meraba-raba serta menaksir kekuatannya. Kemudian dipilihnya cara dengan memanjat saja dan kemudian meloncat masuk. Demikianlah Maisa Jenar dengan hati-hati memanjat dinding batu padas itu. Sampai di atasnya ia tidak langsung meloncat, tetapi dengan berlahan-lahan sekali ia melekatkan dirinya merapat di dinding, dan untuk beberapa lama ia menelungkup ke situ sambil mengamat-ngamati keadaan di dalam daerah sarang Simarodra itu. Malam itu rasanya sepi sekali, lebih sepi daripada malam-malam yang pernah dilewatinya. Sekali dua kali terdengar anjing liar menyala di kejauhan, disaut dengan pekikan burung hantu yang sedang mencari mangsa. Maisa Jenar masih saja berbaring menelungkup di atas dinding batu. Matanya berputar-putar menjelajahi seluruh lingkaran yang membentang di hadapannya. Adapun daerah di dalam benteng Simarodra itu pun merupakan suatu lapangan yang bersemak-semak dan rumput-rumput liar bertebaran tumbuh di sana-sini. Sebenarnya tempat itu merupakan tempat yang baik sekali untuk dapat menyusup mendekati gua. Sebab dengan adanya semak-semak dan rumput-rumput liar itu justru memberi kemungkinan yang lain bahwa di dalam semak-semak itulah orang-orang Simarodra berjaga untuk mengawasi keamanan sarangnya. Sampai beberapa lama Maisa Jenar masih saja melekatkan dirinya pada dinding padas itu. Tiba-tiba terasa angin yang bertiup berlahan-lahan menghembuskan bau yang wangi. Bau yang dibawa angin dari utara ini mempunyai pengaruh yang aneh sekali. Terasa betapa tubuh Maisa Jenar menjadi nyaman serta matanya menjadi berat sekali. Angin yang aneh ini datangnya mengalir terus-menerus seperti mengalirnya air sungai, sehingga pengaruhnya semakin lama semakin mencengkram diri Maisa Jenar. Tetapi Maisa Jenar adalah seorang prajurit yang terlatih lahir batin. Untunglah bahwa ia segera menyadari keadaannya, bahwa pasti ia telah kena pengaruh bau wangi itu yang sengaja disebarkan orang untuk melemahkan saraf sehingga orang menjadi kantuk. Inilah kekuatan sirep seperti pernah dialami beberapa tahun yang lalu yang disebarkan oleh Lowo Ijo. Tetapi menilik kekuatannya, rasanya sirep kali ini agak lebih kuat dari yang dahulu serta sifatnya pun berlainan pula. Karena itu, Maisa Jenar segera memusatkan kekuatan batin dan seperti orang yang sedang mengheningkan cipta, Maisa Jenar diam tanpa bergerak di tempatnya. Meskipun agak lambat, tapi sedikit demi sedikit ia berhasil menguasai dirinya kembali, sehingga akhirnya ia merasa bahwa ia telah lepas dari daya sirep itu. Mengalami hal demikian, Maisa Jenar berpikir keras, apakah sirep ini datang dari Simarodra? Tetapi kalau benar demikian, maka anak buahnya sendiri yang tidak mempunyai daya tahan yang cukup akan tertidur pula. Dengan demikian, maka
kekuatan mereka akan jauh berkurang. Jadi, adalah suatu kemungkinan bahwa sirip ini datangnya dari luar, dari orang lain. Tetapi siapa? Kakak beradik Uling tak mungkin akan secepat ini mencapai Bukit Tidar, kecuali kalau ia berada pada jarak yang dekat sejak Gemak Paron menyusup masuk ke gua Simarudra ini. Tak akan selesai pekerjaan ini dengan menimbang-nimbang saja. Lebih baik aku masuk dan melihat keadaan, gerutu Maisa Jenar. Segera setelah itu, dengan tidak meninggalkan kehati-hatian, Maisa Jenar meloncat masuk ke dalam lingkungan sarang sepasang harimau yang cukup ganas itu. Dengan mengendap-endap, ia berjalan lewat lambung sebelah timur yang memutar ke arah utara. Tetapi mendadak ia dikejutkan oleh teriakan yang mirip dengan aum seekor harimau, disusul oleh jerit yang mengerikan. Pastilah suara ini berasal dari suami istri Simarudra yang sedang marah. Cepat Maisa Jenar meloncat semakin dekat ke arah suara itu. Beberapa kali ia melihat beberapa penjaga tidak dapat meloloskan diri dari pengaruh sirip yang tajam itu. Ketika ia sudah semakin dekat, ia bertambah terkejut lagi ketika ia mendengar derap orang berkelahi. Darah Maisa Jenar segera melonjak hebat. Siapakah yang telah mendahulunya masuk ke sarang Simarudra?